Jangan sampai kita fokus di dalam negeri, ternyata praktik kecurangan di luar negeri ini paling banyak ini. Kalau waktu Bapak menjabat ini seperti apa sih, Pak Arief? Iya, ya pertama sebetulnya kita bisa fokus sekarang untuk pemilu di luar negeri karena pemilu di luar negeri itu diberikan kesempatannya melaksanakannya 7 hari sebelum pemilu di dalam negeri dilaksanakan diberi kesempatan duluan. Maka kita sekarang sebenarnya bisa fokus ke sana ya. Asal urusan di dalam negeri sudah beres. Urusan distribusi logistiknya, kemudian urusan bersih-bersih alat peraga kampanyenya gitu ya. Asal itu sudah beres gitu ya. Nah, apakah di luar negeri praktek kecurangan juga terjadi? Sebetulnya ruang untuk bisa melakukan itu tentu ada gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan begini kepada teman-teman. Anda yakinlah ketika Anda melakukan tugas Anda sesuai dengan ketentuan, maka kalau ada yang melenceng, ada yang nakal, ada yang curang, pasti ketahuan. Nah, itu faktanya kan kemudian terungkap. Misalnya yang sempat paling rame dulu ya, tahun 2019, itu peristiwa di Kuala Lumpur, ya, di Malaysia gitu ya, karena kejadiannya sebetulnya di pinggirannya Kuala Lumpur gitu ya. Ya pasti akan ketahuan ya. Jadi, nah ketika ketahuan, saya pun mendorong penegakan hukumnya ya, itu harus betul-betul dijalankan supaya ada pembelajaran di masa-masa berikutnya. Ini menjadi pelajaran kita untuk tidak terulang kembali gitu lah. Nah, hari ini saya belum melihat ya ada laporan tentang pelanggaran yang sifatnya pidana gitu ya. Mungkin ada beberapa yang misalnya kasus di Taiwan ya, yang surat suara terkirim lebih awal dari jadwal misalnya. Itu kan hanya problem administrasi itu sebetulnya. Jadi sepanjang surat suara itu diperlakukan sebagaimana mestinya, oke, ada problem tentang jadwal pengiriman gitu ya. Kemudian di Kuala Lumpur dan kalau nggak salah di Arab Saudi kemarin juga surat suara. Nah ini yang tapi ini perlu didalami memang. KPU dan Bawaslu harus segera mendalami itu. Di gambar itu, di video itu terlihat satu orang atau mungkin 2 orang itu bisa memiliki banyak surat suara di depannya. Lalu mereka membuka, cuma tidak terlihat di situ ya, berapa kali dia buka amplop surat suara. Sebetulnya kalau dia sendirian hanya ada 1 amplop surat suara, itu biasa, itu pasti itu miliknya dia sendiri gitu loh. Dan ketika dia menerima, dia boleh mencoblos. Nah, tapi mestinya pemilih juga paham. Prinsip penyelenggaraan pemilu itu kan luber jurdil. Artinya langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi pilihanmu itu sebetulnya rahasiamu gitu loh. Tidak perlu dipertontonkan. Walaupun ketika kau pertontonkan ya tentu akan ditafsir macam-macam oleh banyak pihak. Ini sebetulnya dipertontonkan ke siapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang memang dia mau tujukan gitu ya. Tapi sebetulnya itu rahasiamu gitu loh. Nah, akan menjadi tidak sesuai dengan regulasi ketika satu orang kemudian menerima begitu banyak amplop surat suara. Apalagi kemudian dia membuka lebih dari 1 surat suara. Jangan dia yang coblosin itu kan? Itu yang perlu didalami oleh teman-teman penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu loh. Nah, seperti itu mungkin terjadi di luar negeri karena jauh dari pantauan atau seperti apa? Sangat mungkin terjadi dan beberapa petunjuk-petunjuk awal dari video dan informasi yang tersebar di kanal-kanal media sosial dan di kanal-kanal publik lainnya itu Mbak Caca, ya harus segera diverifikasi oleh Bawaslu dan KPU. Ini kan 2 hari ini ya Mas ya, di peristiwa di Arab Saudi, hari ini peristiwa di Malaysia terjadi. Itu jangan dibiarkan berayun kemana-mana. Jadi KPU harus segera menginvestigasi, Bawaslu menginvestigasi, nyatakan dan sampaikan kepada publik apa peristiwa yang sebenarnya. Kalau memang terjadi ada pelanggaran, apa langkah berikutnya, baik dari segi penindakannya maupun pencegahannya setelah itu. Kan kalau kita belajar dari peristiwa Taipei ya, kalau boleh jujur kan KPU tidak tuntas juga menjelaskan soal itu.
Apakah hanya terjadi di Taipei, pengiriman lebih awal itu atau seperti apa? Surat suara yang sudah terkirim itu dinyatakan sebagai surat suara rusak, pengadministrasiannya seperti apa kan juga nggak jelas. Nah, di Arab Saudi juga ada informasi misalnya beberapa surat suara yang sudah tercoblos. Kejadian di Malaysia ada penumpukan pemilih dan ada kemudian pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT datang lebih awal dengan jumlah yang cukup besar. Nah, hal-hal seperti ini kan soal manajemen pemungutan penghitungan suara. Yang itu sebetulnya, Mbak Caca, puncak dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Esensi dari pemilu itu kan pemungutan dan penghitungan suara itu. Jadi tahapan yang sudah dimulai dari 14 Juni 2022 itu, ujungnya adalah pemungutan dan penghitungan suara ini. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, dengan manajemen penyelenggaraan pemilu yang hati-hati dan profesional, ya kita jadi sia-sia menyelenggarakan pemilu gitu. Dan nanti akan banyak sekali persoalan-persoalan ikutannya. Iya. Gitu. Pak, ini kan sekarang zamannya eranya lapor-laporan sosial media. Kalau misalnya tiba-tiba ada, wah ini kecurigaan ke arah sana, diupload di sosial media viral. SOP dari KPU seperti apa sih? Itu menurut saya gampang banget Ya. gitu ya. Pertama, kerjasama dengan lembaga yang memang punya kompetensi untuk bisa melacak kejadian semacam inilah, cyber crime, Mabes Polri, Kominfo. Lacak siapa yang mengupload itu pertama kali. Kan siapa yang mengupload itu pertama kali, berarti kan dia yang buat. Oke. Nah, lalu ya investigasi dia. Di mana Di gitu ya? mana kejadiannya apa segala macam. Kan dimulai dari situ, Iya. akhirnya akan terurai semua gitu loh. Tapi kemudian ada sanksi langsung tidak kemudian kepada paslon yang mungkin melakukan tersebut, terlibat dalam hal tersebut, atau mungkin nantilah kalau ada sidang gugatan dan lain-lain. Iya, tentu itu panjang prosesnya Mbak, untuk menemukan dan sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Itu prosesnya nggak mudah ya. Bisa saja ini orang yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba itu kok ngumpul di tempat saya, dibukailah sama dia, oh surat suara, dicoblosi sama dia. Segala kemungkinan bisa terjadi gitu loh. Jadi memang harus diverifikasi betul dan cepat. Ya. Ini kecepatan dan ketepatan dalam proses pemilu itu menjadi penting. Karena kalau kesimpulan itu dibuat, ketika tahapannya udah selesai, itu menjadi tidak bermakna. Oke, Mas, sampai dengan saat ini dari Perludem sendiri membuat kajian, sebenarnya praktik-praktik kecurangan ini lebih banyak memang dilaporkan hanya untuk supaya ya diupload di sosial media viral supaya dapat perhatian. Tapi ada tidak sih masyarakat yang memang alurnya itu pas lapor ke Bawaslu daerah atau bagaimana? Ada, dan kan misalnya hari ini teman-teman peta kecurangan pemilu melaporkan sekitar 27 dugaan pelanggaran pidana pemilu yang disampaikan oleh masyarakat dan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Bawaslu. Dan termasuk juga misalnya informasi-informasi kanal-kanal pemantauan untuk nanti penghitungan form C1 yang dibuat oleh teman-teman jaga suara begitu ya. Itu salah satu upaya dan inisiatif masyarakat yang kemudian ingin berpartisipasi langsung agar kecurangan itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Kan itu yang paling penting tuh. Kalau kita hanya berharap kepada Bawaslu saja, ya memang agak naif ya, karena mereka ya jumlah personilnya terbatas dan spektrum yang diawasi kan begitu luas. Nah makanya butuh partisipasi masyarakat. Nah membangun kesadaran masyarakat memang harus terus dilakukan. Tapi tentu yang paling penting adalah bagaimana respon dari institusi yang punya tanggung jawab terhadap memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara baik. Siapa itu? Ya KPU dan Bawaslu. Saya sepakat dengan Mas Arief. Kontroversi dalam penyelenggaraan pemilu, sekali lagi kontroversi dalam penyelenggaraan pemilu, terutama kontroversi berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Apalagi ini peristiwa di luar negeri. Iya. Kalau kemudian ini dibiarkan Tunggu terlalu sampai lama, penghitungan. jadi kemana-mana, Iya. tersebar semakin meluas, karena kan kita tidak bisa kontrol nih Mbak. Iya. Seberapa luas cakupannya nanti akan dilihat orang, itu akan menimbulkan distrust terhadap proses penyelenggaraan pemilu di dalam negeri. Nah itu lebih bahaya lagi. Tapi saya Oke. nggak tahu Bagaimana? ya, ada informasi KPU dan Bawaslu memberikan statement akan mengirim tim ke Kuala Lumpur setelah ada Ya. peristiwa itu ya. Tim itu siapa yang berangkat, hasilnya bagaimana? Belum ada Sudah update dirilis belum ya? Enggak ya. Karena saya ingat betul dulu di 2019 ketika ada kejadian semacam ini, siang
sampai sore peristiwa itu terjadi, kami langsung lakukan rapat pleno, kami kaji, malam itu saya putuskan berangkat. Akhirnya dengan flight pertama paling pagi, itu tim berangkat. Kemudian mereka melakukan penelusuran, penelitian, semua hal, dan kembali ke Jakarta dengan flight paling malam. Lalu kita lakukan rapat pleno dan kita bikin rilis kepada publik. Supaya publik juga tahu bahwa kita melakukan sesuatu gitu. Ya. Dan itu penting. Jangan sampai kemudian ini menjadi liar kemana-mana. Saya hanya membaca statement bahwa Bawaslu dan KPU akan mengirimkan tim ke sana. Ya. Tapi mungkin moga-moga teman-teman KPU dan Bawaslu bisa segera mempublikasikan ya tim yang berangkat melakukan apa dan hasilnya bagaimana. Gitu. Prediksi dari Perludem, money politik atau kecurangan pemilu, kecurangan serangan fajar atau apapun sebutannya di 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya atau lebih rendah? Menurut saya akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Dan intensinya kan sudah terlihat kan dari serangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena ada anak presiden yang ikut serta, ada mobilisasi aparatur, temuan-temuan itu sebetulnya sudah kelihatan benang merahnya. Dan tinggal sebetulnya sejauh mana itu bisa dipahami oleh publik dan sejauh mana pula bagaimana lembaga seperti Bawaslu, institusi yang kemudian bertanggung jawab untuk proses penegakan hukum, bekerja sesuai dengan mandat regulasi yang diberikan kepada lembaganya. Pak Arief setuju tidak sih bahwa 2024 ini lebih rawan sebagai serangan fajarnya? Saya nggak tahu ya kalau serangan fajar ya. Nah, tapi money begini, politik. Iya. Tapi saya yang melihat tren dari 2004, 2009, 2014, 2019, tren penggunaan media sosial itu terus meningkat. Ya. Nah, kemungkinan campaign melalui media sosial makin meningkat. Nah, ancaman sebaran hoax bisa menimbulkan misinformasi, disinformasi. Ini yang menurut saya perlu diwaspadai karena kemungkinan juga akan meningkat di sana gitu loh. Kita berharaplah bahwa masyarakat yang sekarang nanti akan menjadi watchdog-nya jika ada praktik-praktik kecurangan, laporkan sangat cepat pemirsa. Anda bisa kemudian ke Bawaslu atau juga mungkin merekam videonya supaya ada buktinya ya. Terima kasih Mas Fadli, terima kasih Pak Arief Budiman. Nanti kita akan pantau lah bagaimana jalannya hari-hari menjelang pemungutan suara supaya pemilu kita ini berjalan luber dan jurdil.